Hai, kali ini saya mau mereview aplikasi bernama Linux Multimedia Studio. Ini adalah aplikasi gratis untuk membuat instrumen musik dan saya menggunakan sistem operasi bernama Ubuntu Studio ya. Dimana Ubuntu Studio ini adalah sistem operasi yang sudah dikemas lengkap dengan aplikasi multimedia termasuk untuk membuat instrumen musik. Nah, di sini di dalam Ubuntu Studio ini kan sudah terinstall ya, secara default sudah dikemas ini LMMS ini ya. Saya akan coba, dan ini adalah Ubuntu Studio yang saya adalah yang versi 20.04 dan ini mengusung LMMS versi 121. Dan LMMS ini sudah saya gunakan ya selama 6 tahun. Saya menggunakan ini untuk membuat instrumen musik dan saya akan coba review. Saya sangat menyukai karena di sini banyak kelebihannya ya. Dulu saya pertama kali membuat instrumen musik itu menggunakan FL Studio ketika saya masih menggunakan Windows. Tetapi setelah saya beralih ke Linux, saya tentunya menggunakan Linux Multimedia Studio atau LMMS ini untuk membuat instrumen musik. Dan awalnya sih bingung ya, tetapi ternyata setelah melihat di sini sebenarnya sudah ada tutorialnya atau demonya ini bisa memberi kita petunjuk ya bagaimana caranya, dan ternyata sangat-sangat mudah sekali kita membuat instrumen di sini. Pertama, secara interface memang sekilas mirip FL Studio ya, tetapi ternyata ada perbedaan posisi ya. Ada perbedaan posisi dan serupa tapi tak sama gitu. Nah, saya sangat menyukainya karena di sini sudah tersedia instrumen yang sangat bagus sekali dan sangat saya sukai. Ini yang saya sukai adalah Padman ini ya. Dimana Padman ini ya memang ya Linux Multimedia Studio ini memang sudah tersedia untuk Windows, tetapi untuk bagian Padman ini hanya bisa terbaca di Linux. Kita buka Padman ya. Nah, Padman ini menyediakan berbagai macam instrumen musik, tetapi sayangnya untuk versi Ubuntu 20.04 ini tidak tersedia ya Padman. Jadi harus kita download manual ya, istilahnya pluginnya ya, berupa MIDI ini. Sebelumnya ini saya tambahkan sendiri karena tidak ada kosong. Biasanya sih ada, biasanya dalam versi Ubuntu Studio 14.04 itu masih ada, tetapi untuk versi 20.04 ini sudah tidak ada lagi. Entah kenapa, mungkin bug atau enggak bug. Dan kita bisa menambahkan sendiri. Kita bisa download ya. Tentunya harus nyambung ke internet. Ya iyalah. Kita tunggu sebentar ya. Nah, nanti kita ketik seperti ini. Free patch ini untuk pengguna Linux ya, karena free patch, karena format patch ini tidak bisa dimainkan di Windows. Windows tidak bisa membacanya, hanya bisa dibaca di Linux. Dan ini adalah berbagai macam instrumen yang sangat real, dan menurut saya ini paling bagus ya selama saya menemui plugin yang gratis, dan ini free patch ini yang paling bagus ini menurut saya. Kita ketikkan free patch Debian patch package gitu ya. Free patch Debian package. Kita tunggu. Jadi kita harus mengisi manual sendiri, kita download sendiri gitu ya free patch-nya. Karena untuk versi Ubuntu 20.04 ini free patch-nya tidak ada ya, kosong gitu. Jadi harus kita install sendiri.
Sebentar kita tunggu. Maaf koneksinya agak lola. Maklum saya tinggal di pegunungan, jadi sinyalnya agak. Oke, sudah muncul. Maaf ya lama ya, karena jaringan di sini sangat lola sekali. Jadi ini sudah muncul ya deretan apa ya, blok-blok. Kita pilih ini, Debian detail package free patch in sheet. Kita klik. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita pilih ini, ada tulisan nah ini all. Kita pilih ini ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kemudian ini adalah deretan server, terserah kita mau pilih yang mana. Ini sama aja ya. Kita pilih klik ini saja. Seperti ini. Nah, kemudian kan muncul seperti ini. Kemudian klik save file. Kemudian klik OK gitu ya. Nah, nanti kita download, berhubung sejaringan saya sedang kacau. Ini ceritanya kita sudah download gitu ya. Kemudian nanti hasilnya kita install, tinggal klik 2 kali. Kedek, jadi gitu ya. Nah, nanti akan terinstall di sini, dan ketika kita membuka Padman ini sudah ada di sini. Tetapi saya tidak menggunakan download. Saya mengambilnya dari, saya mencuri ya, mencuplik, bukan mencuri ya, mengambil mengambil dari Ubuntu Studio 14.04. Kemudian saya masukkan. Nah, ini ada drum dan tune. Ini isinya adalah pad ya, format pad. Kita buka tune. Nah, di sini ada berbagai macam instrumen musik, ada grand piano, sampai biola dan lain sebagainya. Saya akan coba ini. Ini dalam keadaan tanpa efek, dan bisa kita tambahkan efek di sini. Tambah efek. Kita klik di sini. Nah, ini ada berbagai macam efek. Misalnya kita akan tambahkan reverb. Saya akan pilih Zeta reverb ya. Nah. Ini adalah salah satu contohnya. Saya akan matikan efeknya dulu. Kembali ke halaman depan. Kita akan mencoba yang lain, misalnya nilon, gitar nilon ya. Efek saya hidupkan. Kemudian yang paling saya sukai adalah suara biola. Benar-benar bagus sekali suara biolanya. Sekali lagi saya katakan bahwa pad ini hanya bisa dibuka di Linux ya. Meskipun LMMS sudah tersedia di Windows, tetapi bagian padnya tidak bisa dibaca di Windows. Setahu saya akan coba suara biola ini, violin. Saya akan matikan efeknya dulu, efek reverb, biar nggak ada reverbnya.
benar-benar nyata ya suara biolanya. Kalau coba hidupkan reverbnya gimana? Nah, selanjutnya saya akan coba efek yang efek instrumen yang lain, yaitu gitar listrik. Nah, ini keren banget, overdrive. Ini belum kita tambahkan efeknya. Kalau dikasih efek ini akan dahsyat lagi. Kita tambahkan efek distorsi. Saya akan pilih Guitaric Distortion. Oh ya, reverbnya belum saya hidupkan. Dan ini nanti bisa kita kasih efek apa ya, vibrato bergelombang gitu suara gitu. Ini LMMS ini hanya bisa menambahkan efek gelombang hanya di pad saja, hanya di Padman saja ya. Selebihnya SF Soundphone nggak bisa, cuma ini aja Padman. Kemudian efek selanjutnya yaitu akan saya coba efek instrumen ya, adalah strings untuk musik orkestra. Mina mana ya, musik orkestra strings. Mana tuh? Nah, ini string ensemble. Ini saya suka karena bagus sekali stringsnya. Kita hidupkan reverbnya. Nah, itu tadi ya. Ini adalah apa ya? Instrumen yang khusus untuk Linux ya. Padman ini hanya bisa dibaca di Linux. Kemudian selain Padman, ini bisa juga memainkan Soundphone SV2 player nih, Soundphone. Kalau ini juga sudah ada di Linux. Di LMMS-nya sudah tersedia ya untuk Ubuntu Studio. Kita akan buka dan nanti cari direktorinya ya. Kita klik komputer, kita klik ini, kemudian pilih user USR ini ya. Kita klik, kemudian share. Kemudian pada bagian sound ini sudah disediakan. Mana ini? Pedes. Kita klik bagian sound SF2. Nah, ini. Tetapi sayangnya untuk SF2 yang sudah disediakan ini saya kurang suka suaranya. Piano, suaranya pun lirih sekali. Piano ini juga ada ya, komplit ya, sama seperti Padman tadi, pad. Tapi saya rasa lebih bagus yang pad. Bagaimana dengan suara biolanya? Violin ya.
masih lebih bagus Batman yang tadi ya, lebih nyata yang. Tetapi bisa kita download sendiri ya Soundphone. Tinggal cari aja di Google download Soundphone gitu ya. Dan bisa kita isikan, nanti bisa dipilih di sini. Nanti bisa kita cari di mana letak kita menyimpan data dari Soundphone itu. Tetapi saya lebih suka yang string ensemble, string Batman ya. Saya lebih suka dari yang Batman, lebih bagus, lebih nyata ya, lebih real suaranya. Dan ini hanya Batman ini saja yang bisa dimainkan dengan efek vibrato, misalnya ya seperti ini. Ini saya akan buat kasih contoh suara gitar elektriknya. Kita buat di sini. Ini cuma misal aja ya. Kemudian klik pitch. Bisa membuat efek gelombang. Nah, ini hanya bisa dilakukan dalam bentuk pad saja. Hanya pad saja yang bisa dibuat gelombang seperti ini. Sedangkan untuk yang Soundphone tidak bisa. Sudah sering saya coba, tidak bisa, hanya Batman saja yang bisa. Jadi untuk bikin suara gitar elektrik ini sangat bagus sekali. Bisa kita kreasikan seolah-olah ada gitar elektriknya, tanpa kita harus memainkan instrumen asli. Kemudian untuk VST biasanya ada, tetapi untuk yang versi ini coba ya saya cari. Apa ya ini? Oh bukan. Ternyata saya tidak menemukan untuk VST ya. Mungkin untuk sementara untuk versi 121 ini tidak bisa memainkan VST. Jadi untuk sementara yang paling bagus untuk pengguna Windows mungkin SF2 ini ya, Soundphone playernya. Untuk menggunakan ini bisa kita download sendiri ya, bisa kita cari di internet, download Soundphone gitu ya, dan bisa kita mainkan di sini. Sedangkan untuk Linux ini saya rasa lebih bagus yang Batman ini, karena instrumennya lebih real, lebih nyata, lebih bagus menurut saya. Oke, ini saja ya review saya kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran buat yang belum pernah coba LMMS. Dan ini sudah saya gunakan selama 6 tahun LMMS ini untuk membuat instrumen musik.
dan saya cukup puas dan bisa menjadi alternatif pengganti FL Studio ya kalau nggak mampu beli FL Studio ataupun masih menggunakan bajakan dan merasa menggunakan software bajakan itu berdosa. Jadi LMMS ini bisa menjadi alternatif. Ini juga bisa membuat instrumen drum. Nanti kalau ada yang nonton, saya akan bikin ya cara membuat instrumen drumnya. Oke, semoga ada manfaatnya dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan bye-bye.